Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu test plan, yang beranggota Ilhan Maulana, Nuzul Hikam, Fauzan Amanullah, Aisyah Umairah, Bismi Arandika, dan Safrijal MS. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari test plan. Tujuannya adalah untuk menguji rekomendasi aplikasi hak kepada user dan cara memahami kepada user dan untuk mendapatkan masukan terkait pengembangan rekomendasi aplikasi e-hak ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang peserta. Peserta mencakup kelompok user, sampling user, dan persona. Jadi saya akan menjelaskan tentang sampling user terhadap aplikasi e-hak yang kami review. Yang pertama ada user 1 dari kelompok mahasiswa. Nama user 1 ini adalah Afiful. Dapat dari mana? Jadi cara kami mendapatkan user yang bernama Afiful ini, kami mencoba menghubungi lewat telepon langsung ke nomor HP Afiful sendiri. Lalu bagaimana cara dia agar mau untuk menerima tawaran dari kami untuk menjadi narasumber terhadap aplikasi e-hak ini. Jadi cara agar dia mau adalah kami beri hadiah dan traktir minuman. Yang kedua ada user 2 dari kelompok mahasiswa juga yang bernama Bang Feli. Jadi dapat dari mana? Bang Feli ini secara tidak sengaja kami bertemu di warung kopi dan kebetulan kenal karena sering ke warung kopi tersebut. Lalu bagaimana dia mau untuk menerima tawaran kami untuk menjadi narasumber terhadap review aplikasi e-hak ini? Jadi caranya adalah minta Bang Feli secara ramah untuk menyisihkan waktu sedikit untuk menjadi user atau menjadi narasumber. Selanjutnya ada user 3 juga dari kelompok mahasiswa. Adapun namanya adalah Noval. Dapat dari mana? Novel ini adalah teman dari salah satu user yang mudah dikontak karena teman dari salah satu user. Lalu cara dia agar mau dengan cara meminta untuk menyisihkan waktu sedikit untuk menjadi user, agar dia lebih ringan untuk menerima tawaran kami mentraktir dia makanan. Lalu yang keempat ada user 4 dari kelompok mahasiswa yang bernama Rini. Dapat dari mana? Jadi Rini ini adalah seorang mahasiswa juga yang kebetulan bertemu saat kami pulang kuliah. Lalu cara dia agar mau itu caranya adalah minta untuk menyisihkan waktu sedikit untuk menjadi user. Agar lebih ringan untuk menerima tawaran kami mentraktir minuman kepada Rini, sehingga dia mau untuk menerima tawaran kami secara lapang dada. Lalu selanjutnya ada user 5 dari golongan pelayan kafe. Jadi namanya adalah Muzammil. Dapat dari mana? Muzammil ini adalah seorang pekerja di kafe tersebut. Jadi setelah shift bekerja dia selesai dan dia ingin pulang, jadi kami jumpai Muzammil sesaat setelah dia bekerja atau saat dia ingin pulang bekerja. Jadi cara dia agar mau itu kami mentraktir minuman. Berikutnya ada user 6 dari kelompok mahasiswa yang bernama Bang Akmal. Jadi Bang Akmal ini dapat saat bertemu setelah pulang kuliah. Cara dia agar mau itu kami traktir minuman dan berikan hadiah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang daftar aktivitas pengujian yang kami lakukan. Yang pertama untuk user 1
yaitu pertanyaan yang hendak dijawab oleh user. Apakah user dapat login ke aplikasi tanpa diberitahu sebelumnya? Uraian singkat dari kami mengenalkan kepada user aplikasi ini dan mencoba untuk meminta user mensimulasikan untuk login ke aplikasi. Rincian langkah-langkahnya, kami minta user untuk buka aplikasi dan user membuka aplikasi, user mengisi alamat email, password, dan menekan tombol login. Data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya itu kami mengambil data yang untuk dikumpulkan itu waktu yang dibutuhkan user untuk login ke aplikasi. Nah, yang user kedua, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah user dapat mengganti bahasa pada aplikasi tanpa diberitahu sebelumnya? Uraian singkat, kami menjelaskan kepada user tentang fitur ganti bahasa yang ada di aplikasi ini. Terus rincian langkah-langkahnya, kami minta user mencoba untuk ganti bahasa. User melakukan percobaan dengan mengganti bahasa. Lalu ada data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya. Kami memperhatikan langkah-langkah user dalam mencoba untuk ganti fitur bahasa, dan cara mengukurnya kami mengukur berapa lama waktu yang dibutuhkan user untuk mengganti bahasa. Lalu user yang ketiga, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah user dapat memahami tentang aplikasi tersebut? Uraian singkatnya, kami minta user bebas melakukan apa saja untuk dapat memahami tentang aplikasi itu. Rincian langkah-langkahnya, kami menyuruh user mentelusuri setiap menu-menu yang ada di aplikasi eHack ini. Lalu data yang dikumpulkan, kami melihat gerak-gerik user. Kira-kira user paham tidak dengan aplikasi ini? Apakah ada kebingungan? Kami mengukurnya dengan cara itu. User yang keempat, pertanyaannya yang hendak dijawab yaitu, apakah user mengetahui tentang menu publikasi? Uraian singkatnya, kami bertanya kepada user tentang menu publikasi. Rincian langkah-langkahnya, kami menyuruh user menemukan halaman publikasi. Lalu user mengklik bagian menu dukungan di mana itu terletak menu publikasi, dan user dapat menemukan halaman publikasi. Data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya, kami mengumpulkan data, kami memperhatikan langkah-langkah user dalam menemukan menu publikasi. Lalu cara mengukurnya itu waktu yang dibutuhkan user untuk menemukan menu publikasi tersebut. Lalu user yang kelima, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah user mengetahui apa saja fitur di dalam halaman akun? Uraian singkat, kami meminta user untuk menelusuri halaman akun yang ada pada aplikasi ini, apa-apa saja kira-kira yang ada di halaman tersebut. Rincian langkah-langkahnya, kami menyuruh user untuk menemukan fitur di halaman akun tersebut. Data yang kami kumpulkan, perhatikan langkah-langkah user, lihat gerak-gerik user, bagaimana kira-kira gerak-gerik user dalam saat mengeksplor halaman akun ini, apakah kebingungan atau tidak. Lalu untuk user yang ke-6, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah user mengetahui di halaman manakah terdapat kontak eHack? Uraian singkat, kami menjelaskan sedikit kepada user jika pada aplikasi ini terdapat menu yang berisikan kontak eHack. Rincian langkah-langkah yang kami lakukan untuk user, menyuruh user untuk menemukan halaman kontak eHack ini. Lalu data yang dikumpulkan dan cara mengukurnya, berapa lamakah user ini menemukan kontak eHack? Selanjutnya, lokasi pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Lokasi pengujian. Di lokasi pengujian kami menguji di warkop, warung kopi yang bernama Ruang Seduh. Bisa lihat di sini
ada 2 orang yang observer untuk observernya, 1 orang user, 1 orang moderator, dan 1 orang notulen. Dan di evaluasi kami memakai 1 orang user, 1 orang moderator, dan 1 orang videographer. Dan di ruang kontrol kami memakai video editor dan notulen. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan pada pembuatan video wawancara berikut. Untuk user pertama yaitu Hafiful. Pada user pertama, moderator oleh Ilham Maulana, videographer oleh Nuzul Hikam, observer oleh Bismi Arandika dan Fauzan Amanullah, dan notulen oleh Aisyah Humairah. Pada user yang kedua yaitu Bang Feli, moderator oleh Bismi Arandika, videographer oleh Nuzul Hikam, observer oleh Ilham Maulana dan Fauzan Amanullah, notulen oleh Aisyah Humairah. Selanjutnya untuk user yang ketiga yaitu Naufal, moderator oleh Ilham Maulana, videographer oleh Nuzul Hikam, observer oleh Bismi Arandika dan Fauzan Amanullah, notulen oleh Aisyah Humairah. Untuk user yang keempat yaitu Rini, moderator oleh Aisyah Humairah, videographer oleh Nuzul Hikam, observer oleh Ilham Maulana dan Fauzan Amanullah, notulen oleh Ilham Maulana. Untuk user yang kelima yaitu Muzammil, moderator oleh Nuzul Hikam, videographer oleh Ilham Maulana, observer oleh Bismi Arandika dan Fauzan Amanullah, dan notulen oleh Aisyah Humairah. Dan yang terakhir user yang keenam yaitu Akmal, moderator oleh Fauzan Amanullah, videographer oleh Nuzul Hikam, observer oleh Ilham Maulana dan Bismi Arandika, notulen oleh Aisyah Humairah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.